Benar Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Juru Selamat kami, Engkaulah Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Bersamamu Bapa, bersamamu ya Tuhan Yesus Kristus, kami cakap melakukan segala perkara. Kami berkuasa karena kuasa-Mu di sorga dan di bumi telah Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berbicaralah kepada kami mau belajar dari firman-Mu, apa yang kami harus lakukan sesuai dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema, dimeteraikan dalam hati kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Kita baca dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya baca ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus ayat 2, nanti ayat 8 kita bersama-sama. Yohanes pasal 15. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Sama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman dan melakukannya tiap-tiap hari. Jadi bukan hanya baca ibadah renungan, tapi tidak pernah menjadi pelaku firman, ya. Baik. Tema kita hari ini, abides in Jesus and Jesus in believers. Tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam orang percaya. Itu artinya, ya. Nah, tentang doa di seluruh muka bumi ini, atau apa yang kita minta kepada Tuhan, yang kita doakan, ada sering orang bertanya, mengapa orang berdoa? Bukan hanya sekali, 2 kali, berkali-kali, setahun, bertahun-tahun, tapi tidak dijawab Tuhan, dalam tanda petik, sepertinya tidak dijawab, ya. Nah, di sini kita tahu siapa yang berdoa? Manusia. Siapa yang menjawab doa? Tuhan. Nah, di sini artinya apa? Boleh kita berdoa, tidak jemu-jemu berdoa seperti perintah Tuhan Yesus, ya. Dalam Lukas pasal berapa itu? Pasal 8, ya. Pasal 18, ya. Pasal 18. Ya, tentang hakim yang lalim itu, ya. Ayat 1, tidak jemu-jemu berdoa. Tetapi ingat baik-baik, yang menjawab doa adalah Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu itu, dia menjawab. Jawabannya ada minimal ada 3, bahkan bisa lebih, tapi kita 3 dulu lah.
Apa jawabannya? Ya, aku berikan apa yang kau minta. Yang kedua, tidak, aku tidak mau berikan. Yang ketiga, tunggu dulu. Amin. Sesuai dengan kehendakku, bukan kehendakmu. Itulah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Padahal dia anak tunggal Bapa. Tentu maksud anak tunggal itu satu-satunya yang hubungannya sangat luar biasa. Ada hubungan timbal balik antara Yesus dan Bapa. Amin. Mengapa dia sepertinya tidak mau mendengar? Karena apa? Yesus tahu. Dan dia bilang apa? Kalau boleh lalukanlah cawan daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Nah, artinya jawaban doa itu kehendak Bapa. Ini dia. Nah, dari ayat-ayat yang kita akan bahas di sini, ya, terutama tentang tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam orang percaya, kita lihat ada beberapa poin di sini. Yang pertama ialah status Yesus dan Bapa. Itu dulu ayat 1. Dia bilang begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi pokok anggur itu siapa? Tuhan Yesus. Pengusahanya siapa? Bapa. Ini hebat. Jadi ada Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Kita percaya Allah Tritunggal. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi dikatakan di sini kalau dalam bahasa aslinya ego eimi he ampelos en he aletine kai ho pater mo ho geogros estin. Wah, ini ya. Itu dia. I am the true vine and my father is the vine dresser. Ini menarik ya. Dia menyatakan dirinya, akulah satu-satunya pokok anggur yang benar, the true vine. Kenapa Yesus mengatakan dirinya pokok anggur? Karena anggur memang zaman itu adalah kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan orang-orang Yahudi, bagi kehidupan orang-orang Israel. Anggur itu bukan untuk mabok, amin? Untuk obat. Makanya anggur yang asli itu mahal sekali, ya. Itu sebabnya ketika perjamuan di Kana, ya, ada perkawinan, mereka kehabisan anggur. Apa yang terjadi? Semua yang ikut dalam pesta perjamuan kawin itu, undangan udah bingung. Karena kalau menikah biasanya orang motong daging, banyak makan daging. Ada kambing, ya, ada sapi, lembu sapi, domba, macam-macam itu. Ada ayam, pokoknya daging, serba daging. Nah, daging ini menimbulkan penyakit. Makanya banyak orang gemuk. Suka makan daging. Nah, bagaimana cara menetralisirnya? Pakai anggur. Supaya tidak kolesterol dia. Jadi daging ini diperbaiki oleh anggur dalam tubuh. Makanya anggur sangat penting. Itu sebabnya Tuhan menyatakan dirinya pokok anggur yang benar. Anggur itu aja bisa menetralisir segala macam yang kita makan dalam perut kita. Apalagi pokok anggur yang benar. Dia bisa membuat dosa kita yang banyak itu menjadi tidak ada kalau kita percaya dia pokok anggur. Amin. Nah, anggur itu aja bisa membuat sakit penyakit sembuh dalam tubuhnya ini, ya. Jadi obat. Apalagi Tuhan Yesus, tentu dia bisa mengobati sakit penyakitmu. Amin. Iya. Dia lebih canggih, maka dia bilang, I am the true vine. Akulah anggur yang benar. Kalau anggur yang kamu minum itu, yang kulakukan mujizat itu hanya untuk tubuhmu, ya. Itu pun sudah terbengong-bengong orang, heran-heran. Karena air dalam tempayan, 6 tempayan itu, air untuk pembasuhan kaki. Itu bisa menjadi anggur yang canggih, yang paling enak. Ya. Makanya bingung itu. Apalagi ini, aku sendiri pokok anggur, bukan anggur yang kuciptakan itu. Akulah anggurnya, ngerti ya? Pokok anggur yang benar. Dia disebut pokok anggur. Ini hebat ya. Dan Bapa itu pengusaha. Jadi anggur itu ada pengusahanya. Yesus datang ke dunia ini, ada pengusaha
hanya ada Bapa. Ada Allah yang kita sembah, ya. Zaman Israel dulu belum kenal Yesus, maka dia disalib, ya. Tetapi mereka menyembah Allah yang disebut Elohim, Adonai. Bahkan ada 4 huruf yang tidak boleh diucapkan oleh orang Israel, huruf tetragram, ya, YHWH, ya, Yahweh atau Jehovah. Itu tidak boleh disebutkan. Itu sangat tabu. Maka ketika Yesus mengatakan dirinya ego eimi, dia membuktikan bahwa dialah YHWH yang dulu berbicara kepada Musa dalam Keluaran 3:14. Amin. Itu. Oh, itu ngeri. Akulah, I am who I am. Ehye, Aser, Ehye. Itu maksudnya, ya. Bahasa Ibraninya, ya. Kalau bahasa Yunaninya ego eimi, aku adalah. Ini hebat, ya. Itu. Jadi yang pertama kita temukan di sini, Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa pengusaha. Jadi kayak ada pohon, ada petaninya yang mengusahakan, yang memelihara, yang merawat pohon itu, ya, yang bertanggung jawab. Ada komunikasi, ada hubungan yang baik antara pokok anggur dengan Bapa. Jadi Yesus datang ke dunia ini menjadi pokok anggur yang benar. Amin. Itu dia, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada status orang percaya dan Yesus Kristus. Statusnya apa? Antara ranting dan pokok anggur. Jadi orang yang percaya Yesus disebut ranting. Maka tadi lagunya, kitalah carang. Carang itu ranting, tinggallah di dalamnya. Itu dia. Jadi ada ayat 2 itu berbicara tentang ada ranting, ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada 2 persoalan. Walaupun Yesus sudah memilih manusia menjadi muridnya, ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Contohnya siapa yang tidak berbuah dari 12 rasul itu? Judas. Dia nggak berbuah, akhirnya dipotong, ya. Bunuh diri dia, mati karena dia tidak berbuah. Jadi jangan pikir udah dipilih Tuhan Yesus menjadi orang percaya, lalu kamu jadi orang percaya terus. Tidak bisa kalau kamu tidak ada buahnya, kelihatan dari buahnya. Apa yang dimaksud buah itu? Kelakuan yang mengakibatkan banyak orang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Buah itu juga bisa jiwa-jiwa. Jadi kita menginjili orang, pelayanan, misi kemana-mana, ada buahnya. Itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Amin. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, menjadi buah-buah kita untuk Tuhan. Amin. Nah, itu dia, ya. Matius 28 ayat 19, ya. Itu dia. Jadi di sini ada 2 jenis. Di statusnya itu ranting dan pokok. Kita rantingnya yang percaya, pokok anggurnya Tuhan Yesus. Nah, ranting yang tidak berbuah itu dipotong, ceklek. Sebaliknya, yang berbuah dibersihkan lagi. Jadi rupanya petani itu kalau ada buah pun dibersihkan. Ranting-rantingnya dibersihkan supaya makin banyak berbuah. Ini pelajaran untuk petani juga nih. Kalau ada pohon berbuah, jangan kau biarkan. Sesudah berbuah, bersihkan lagi rantingnya. Supaya apa? Makin banyak berbuah. Ini dia. Itu, ya. Harusnya dibersihkan, yang bekas-bekas buah itu dipotong, ya, supaya lebih benar. Kemudian ayat 3. Rupanya Tuhan mau mengajar kita, semua orang yang dipilih Tuhan sebenarnya sudah bersih. Dia katakan begini, kamu memang sudah bersih. Tadinya kan dia bilang yang berbuah dibersihkan. Sebenarnya kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi manusia bisa bersih karena apa? Karena firman. Makanya jangan main-main terhadap firman Tuhan. Kalau kita renungan, firman itu berkuasa membersihkan, menghapus segala dosa-dosa kita kalau kita percaya kepada firman. Karena firman itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, bukan sembarangan, ya. Nah, ayat 4 apa? Dia katakan demikian. Tinggal
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya apa? Ada perintah Tuhan katalah, tinggallah. Itu kalimat imperatif, kalimat perintah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini perintah, bukan himbauan. Bukan kalau begini, kalau boleh tinggallah dalam aku, kalau enggak ya suka-sukamu. Enggak bisa. Hanya satu jalan. Tuhan perintahkan kita tinggal di dalam Artinya apa tinggal dalam Yesus? Ada hubungan, komunikasi, relasi yang baik. Ada HP, apa itu? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Dalam hidupmu tiap-tiap hari engkau mengalami Tuhan. Tinggal di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Ada hubungan. Ya. Jadi kita tidak terpisahkan. Seperti Yesus satu dengan Bapa, ya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku dan Bapa adalah satu. Kita juga di dalam Yesus, Yesus di dalam kita yang percaya, dan Yesus dan kita orang percaya adalah satu. Itu penting, ingat baik-baik. Ada perintah, bukan himbauan. Nah, kenapa dia perintahkan demikian? Dia kasih contoh. Sama seperti ranting tinggal nempel di dalam pokok, ya. Lah kalau dia terputus, nggak tinggal, nggak mungkin berbuah, ya mati rantingnya. Tidak ada buahnya. Dia bilang ayat berikutnya, ya, kalimat berikutnya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Rupanya buah itu bukan dari ranting itu, tapi dari pokoknya, dari akar dan batangnya, dari pokoknya. Dia mengalir ke atas menghasilkan jadi melekat dia, ada hubungan yang erat sekali, ya, ada hubungan yang erat, ya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini kesimpulan dari Tuhan Yesus, ya. Jadi yang kedua ini ada status orang percaya, ranting dan pokok anggur yang tujuannya, yang perintahnya supaya kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus dalam akibatnya berbuah, ya. Ini kalau nggak berbuah dipotong, ya. Ini menarik, ya. Nah, yang ketiga ada pilihan orang percaya, ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini luar biasa. Penekanan, ya. Jadi ini pilihan. Kalau tadi ada suka-suka kita, mau tinggal mau enggak terserah, tapi ini jelas. Yesus berkata apa? Ego eimi he ampelos, ya. Humeis tak klemata. Hok menon en emoi kago en auto. Houtos perei karpon polun. Hotikoris emou oudunaste poiein ouden. Dalam New King James Version dikatakan, I am the vine, you are the branch, ya. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Di luar aku, tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Yesus menekankan bahwa dialah satu-satunya pokok anggur, ya, yang benar, dan kitalah ranting-rantingnya. Semua orang percaya ranting-ranting. Jadi kita harus tinggal di dalam dia tinggal dalam kita. Akibatnya apa? Berbuah banyak, ya. Supaya kita berbuah, ya. Dia bilang berbuah, berbuah banyak, bears much fruit, banyak, buah-buah yang banyak, ya, berbuah banyak. Mengapa demikian? Karena tanpa Yesus kita tidak dapat berbuah. Nah, yang dimaksud tadi buah itu bukan hanya uang, bukan hanya materi, ya, bukan hanya pergumulan-pergumulan kita, buah-buah itu. Surga tidak pernah bersukacita kalau kita kaya raya, amin. Surga tidak pernah bersukacita kalau kita punya rumah baru, mobil baru, uang yang banyak, enggak pernah. Tapi sorga, malaikat di sorga, dan Tuhan kita, Bapa kita, dan Tuhan Yesus di sorga
akan bersuka cita kalau ada satu jiwa dimenangkan. Amin. Dia kasih contoh. Ada 100 ekor domba, ya, 1 ekor lari hilang. Yang 99 ditinggalkan nama Tuhan mencari yang satu yang hilang. Begitu dapat, dia gendong itu domba. Sukacita luar biasa. Bukan hanya di dunia ini, tapi di sorga. Malaikat-malaikat. Jadi buah ini tentang jiwa, bukan hanya tentang uang. Tapi apakah boleh uang Pak Pendeta? Boleh, uang juga boleh, berkat juga boleh. Tapi ingat, yang dimaksudkan buah di sini, karena sebelum Yesus naik ke sorga, kita disuruh pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid, menjadi buah-buah, ya. Tujuannya itu menjadi murid. Makanya kita nggak mungkin jadi murid kalau kita tidak ada jiwa yang kita menangkan. Itu hanya murid-murid biasa. Makanya nanti mahkota kehidupan itu di sorga diberikan kepada orang yang udah memenangkan jiwa-jiwa. Kalau tidak ada jiwa yang dimenangkan, nggak ada mahkotanya bagaimana? Ya nggak apa-apa lah, yang penting masuk sorga kan begitu. Tapi harusnya ada jiwa yang dimenangkan. Inilah yang penting kita renungkan. Jadi jangan hanya berfokus hanya kepada uang melulu, uang dan uang, uang dan uang. Kalau nggak ada uang, sepertinya saya nggak bisa sekolah, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa kuliah, saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa membangun gereja, saya nggak bisa membangun rumah. Lah sekarang gereja, ya, nggak ada gereja pun. Sekarang jemaat bisa mendengar suara Tuhan lewat siaran langsung. Jadi church without wall, gereja tanpa tembok. Nah ini sudah pernah, ya, adik saya almarhum Bapak Uda Tohab itu menceritakan bahwa suatu saat nanti bang ada gereja tanpa tembok. Ya ini saatnya. Nggak pakai gedung. Orang capek memikirkan bangun gedung. Padahal sekarang zaman corona ini tak perlu pakai gedung. Kita di mana, jemaat di mana, bahkan seluruh dunia bisa mendengar firman Tuhan. Amin. Lewat Facebook, lewat IG, Instagram, lewat apa lagi? YouTube, macam-macam bisa didengar. Nah ini saatnya. Makanya gereja juga harus berpikir, iya ya, ini terjadi saat-saat perubahan yang drastis. Pasti ini berasal dari Tuhan. Karena apa? Ada banyak juga gereja yang sudah lalai memberitakan Injil, ya, yang misi, tidak ada lagi hati misi. Tidak ada lagi melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kepengen kita memenangkan buah-buah, memenangkan jiwa-jiwa. Itu sebabnya kalau kita dapat berkat nanti, ya, jangan salah, kita utamakan dulu tuh. Amin. Beritakan. Yang lainnya boleh dipakai, ya. Coba Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah? Ya orang-orang percaya itu kerajaan Allah. Ya. Nah itu bagaimana caranya kita mencari? Bagaimana caranya kita memenangkan buah-buah, menjadikan orang kita berbuah lewat pelayanan kita? Ya kita harus pergi, diutus. Ya. Dalam Roma pasal 10 sangat jelas. Bagaimana orang mau mendengar suara Tuhan kalau tidak ada yang diutus? Bagaimana orang itu diutus kalau tidak ada yang mengirim? Bagaimana orang itu mengirim utusan kalau tidak ada dananya? Tentu Tuhan akan cukupkan segala sesuatu. Hati kita mau melayani Tuhan, mau beritakan Injil. Amin. Itu sebabnya semua anak Tuhan sebenarnya harus punya hati misi, ya, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa sorga sudah terbuka, bahwa Yesus telah datang ke dunia ini supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah buah-buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan kau pikir hartamu itu menjadi buah. Harta itu bukan menjadi buah. Boleh juga menjadi buah. Itu untuk memuliakan Tuhan. Boleh kau pakai harta itu untuk memuliakan Tuhan, menjadi saluran berkat, menolong orang-orang miskin, tetangga-tetangga yang tidak makan kiri kanan, ya, anak-anak yatim piatu, janda-janda, mengirim ke Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Ya hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul zaman dulu, ya,
Kalau sekarang apa? Mengirim ke sinode supaya sinode mempergunakan dana itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Supaya apa? Kabar baik ini sampai ke pelosok-pelosok seluruh dunia. Jangankan di luar negeri, di Indonesia saja ini masih banyak orang belum mendengar firman Tuhan. Mungkin dia dengar firman Tuhan lewat gereja dan segala macam, tetapi tidak mengerti apa yang didengar. Tentu perlu supaya orang itu mengerti betul, sehingga dia mau tahu dia adalah ranting dan Yesus adalah pokok. Amin. Di luar Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Itu dia. Jadi ayat 5 ini sangat jelas. Dialah pokok anggur, kitalah ranting-rantingnya. Ya. He who abides, ini pilihan. In me and I in him. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Bears much fruit. Ada jaminan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus serta firman-Nya tinggal dalam kita. Itu ayat 7 nanti. Itu akibat ya. Berbuah banyak. Ya. Akan menghasilkan buah. Nah, yang ayat 6. Dikatakan apa? Barang siapa, yang tadi pilihan tadi ya. Jadi pilihan itu ada 2, ayat 6 dan 7. Ayat 5 dan 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Jadi Tuhan membuang loh. Ya, ini luar biasa. Dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Api apa maksudnya ini? Api neraka? Ini ngeri. Ya. Memang ranting itu kalau kering, copot dari pokoknya, itu petani kumpulkan. Ya kita kan sudah berkebun, kayak mangcu dikumpulin yang kering-kering lalu dibakar dalam api. Tetapi jiwa-jiwa yang tidak berbuah itu akan dibakar di dalam api, itu maksud Tuhan. Yang tidak ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ini peringatan dari Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Yohanes 15 ini ayat 1-8 intinya adalah hati misi, hati Tuhan. Amin. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Itu dia. Makanya dia bilang, tinggal kita pilih apakah kita mau dibuang, dikumpulkan orang, lalu dicampakkan ke dalam api, atau kita berbuah banyak karena kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Itu pilihan ya. Nah, yang terakhir, keempat, apa? Akibat memilih tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ayat 7 dan 8. Apa akibatnya? Yang pertama akibatnya ialah apa yang kita minta. Apa saja yang kita minta, yang kita kehendaki. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku. Jadi bukan firman Allah ya. Firman Tuhan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini yang disebut kadang-kadang apa? Ayat hafalan. Nah, kita udah baca belum ayat hafalan? Ya memang sih kalau ayat hafalan tiap hari satu ya puyeng juga ya. Ya, berarti 30 ayat sebulan. Bukan nggak boleh. Karena pekerjaan, termasuk anak-anak, kan ada juga tugas-tugas yang lain. Belajar. Tugas yang lain apa? Main game. Ya. Jadi kalau menghafal satu ayat satu hari selama sebulan 30 ayat, sepertinya jauh panggang dari api. Harus dipaksa kalau memang bisa. Ya sebaiknya anggaplah 1 minggu 2 ayat, ya, jadi 8 ayat lah sebulan. Sebenarnya yang 1 ayat seminggu pun gak apa-apa. Yang penting dihayati ayat itu, bukan hanya dihafal, dimengerti lalu dipraktekkan ayat itu. Itu kuncinya. Amin. 1 ayat aja kita tahu tapi kita lakukan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya.
Itu dia. Jadi hari ini kita belajar. Tiap hari kau hafal juga. Hafal, tapi tidak dilakukan, sama aja bohong. Amin. Nggak ada gunanya. Ya, itu dia. Jadi buah yang pertama itu apa? Akibat yang pertama, meminta apa saja yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Ini hebat ya. Syaratnya ada. Kita tinggal di dalam Dia. If you abide in me and my word abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Ya, dan kamu akan menerimanya. Ini luar biasa. Jadi akibat pertama, kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, kita akan menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Yang kedua apa? Bapa dimuliakan. Ini menarik ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi yang pertama Bapa dimuliakan, yang kedua kita menjadi murid-mu. Kenapa menjadi murid-murid? Karena kita berbuah banyak. Karena kita tinggal dalam Yesus, firman-Nya tinggal di dalam kita, kita berbuah banyak. Dua akibat. Bapa dimuliakan, saudara dan saya, kita semua yang percaya menjadi murid. Jadi janganlah kau mau disebut guru, ya. Sebab hanya satu gurumu, yaitu Tuhan Yesus. Jangan ada orang menyebut dirinya Tuhan, karena hanya satu Tuhanmu, yaitu Tuhan Yesus. Jangan kau menyembah Tuhan yang lain, Allah yang lain, sebab hanya satu Tuhanmu, hanya satu Allahmu, Tuhan Yesus. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dia Esa. Esa itu bukan berarti hitungan jumlah satu. Esa itu dalam bahasa Ibrani Ehad. Ehad itu unity, kesatuan. Makanya ketika penciptaan itu dalam kitab Kejadian, dia berbicara apa? Marilah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita. Ada kata kita. Ya kalau dia cuma hitungan satu, ya dia bilang, marilah kujadikan manusia itu segambar dengan rupaku. Amin. Tapi ada kata kita. Kejadian 1:26 ya. Itu sebabnya kita percaya ada Bapa, ada Anak. Anak adalah pokok anggur, Bapa adalah pengusahanya. Jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya, Dia tinggal dalam kita dan firman-Nya tinggal dalam kita, maka kita berbuah banyak. Supaya apa? Tujuan utama memuliakan Bapa. Ya, dikatakan di sini, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciple. Kamu adalah murid-muridku. Jadi ini menarik ya. Jadi Yesus mengakui kita muridnya. Siapa yang berani mengganggu muridnya berarti mengganggu Tuhan Yesus. Itu dia. Nah, di sini kita tarik kesimpulan ya. Jadi kesimpulan ibadah kita hari ini yang pertama tadi ada status Yesus dan Bapa ya, yaitu pokok anggur dan pengusahanya. Yang kedua, ada status orang percaya, yaitu ranting dan pokok anggur. Yang ketiga, ada pilihan. We have a choice, ya. Pilihan orang percaya, ya. Yaitu yang tinggal di dalamnya berbuah banyak. Sebab di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang tidak tinggal dibuang. Jadi kering, dicampakkan, dibakar ke dalam api. Itu dia. Nah, yang keempat ini ada akibat memilih tinggal di dalam Yesus, serta firman-Nya tinggal di dalam kita. Akibatnya apa? Pertama, apa yang kita minta, kita doakan. Tetapi terutama yang kita minta itu buah adalah jiwa-jiwa, amin ya. Supaya kita melayani. Nah, sesudah kita melayani jiwa-jiwa, memperoleh buah jiwa-jiwa itu, baru yang lainnya ditambahkan, kata Tuhan, amin. Iya, bukan berarti uang nggak perlu, ya. Tentu kita doakan juga, ada kan banyak pokok doa kita minta. Bahkan saya selalu minta, kalau bisa minta yang besar-besar lah, karena Tuhan kita besar. Jangan minta yang receh-receh, karena Tuhan kita bukan recehan, amin.
Tuhan kita maha besar. Maka kalau minta uang tuh jangan 1 juta, 2 juta, 100 juta, ya 1 miliar, 20 miliar. Tapi bukan kehendak kita. Kehendaknya yang jahat. Kalau dia kasih 2M, dia kasih 1M, dia kasih 100 juta, 200 juta, terserah kepada Tuhan. Yang tadi saya bilang ada jawaban doa ya, tidak, atau nanti dulu, atau tunggu waktu tuh. Karena waktunya adalah waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Kita berdiri. Haleluya, haleluya Bapak. Sebelum saya tutup dengan doa, ya. Hari ini saya mau altar call, ya. Beri tantangan kepada kita semua. Baik yang di sini, juga yang di luar sana yang mendengar firman Tuhan. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Yesus adalah pokok anggur, ya, yang benar, dan Bapa Allah yang kita sembah itu pengusahanya? Semua yang percaya angkat tangan. Shalom, turunkan tanganmu. Yang kedua, siapa yang mau berbuah dan dibersihkan Tuhan Yesus supaya lebih banyak berbuah? Yang mau angkat tangan, turunkan tanganmu. Yang ketiga, siapa yang percaya akan berbuah banyak kalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita? Dia tinggal di dalam kita, firman-Nya tinggal, semua kita akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang percaya bahwa kamu tinggal dan firman-Nya ada bersama kamu, bukan hanya dihafal, dilakukan. Yang percaya berbuah banyak, angkat tangan. Turunkan tangan. Yang terakhir, siapa yang percaya bahwa Tuhan menghendaki kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, firman-Nya tinggal di dalam kita, supaya Bapa dimuliakan, dan supaya saudara dan saya semua yang mendengar firman Tuhan ini menjadi murid-muridnya. Yang percaya, angkat tangan. Turunkan tangan. Terima kasih Bapak. Aku terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi itulah isi hati-Mu kepada kami hari ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam roh hati kami. Semua yang angkat tangan dan percaya, Tuhan berkati kami, supaya kami berbuah banyak. Semakin berbuah, semakin dibersihkan oleh Tuhan. Kami berbuah banyak karena kami tinggal di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kami. Dan firman Tuhan Yesus tinggal di dalam kami. Seperti Tuhan Yesus tinggal di dalam Bapa, Bapa di dalam Tuhan Yesus, Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Karena itu kami mau Tuhan tinggal di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tinggal di dalam kami, dan firman-Mu tinggal di dalam kami, supaya kami berbuah banyak, menghasilkan buah yang banyak, dan Bapa di sorga dimuliakan. Dengan satu jiwa sorga bersorak-sorai, apalagi lebih banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan, dan kami benar-benar menjadi murid-Mu. Terima kasih. Aku berdoa untuk semua yang mendengar suara Tuhan sore hari ini. Berkati mereka, supaya mereka menghasilkan buah yang banyak, karena mereka tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan firman Tuhan Yesus tinggal di dalam mereka. Sehingga apa saja yang mereka minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, mereka menerimanya untuk memuliakan Bapa. Dan supaya mereka tahu bahwa mereka benar-benar adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.